Selamat pagi, bagaimana kabarnya kalian? Saya yakin kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sudah sarapan? Saya yakin kalian sudah sarapan. Sarapan apa? Bubur kacang hijau ya, karena lagunya kali ini berjudul Bubur Kacang Hijau yang dibawakan oleh alumni, yaitu namanya Gusya. Cukup menghibur ya lagu tadi, bisa mengajak kita untuk bersemangat di pagi hari ini. Baik, untuk materi kali ini yaitu tentang pengaruh interaksi sosial terhadap pembentukan lembaga sosial. Apa pengaruhnya ya? Kenapa bisa lembaga sosial itu terbentuk? Karena ya seperti ini, mari silahkan disimak ya. Terbentuknya lembaga sosial pasti karena adanya interaksi sosial. Bertemunya orang perorangan atau kelompok dalam pergaulan hidup akan menghasilkan suatu kelompok sosial yang hidup bersama yang membutuhkan suatu aturan, sehingga melahirkan lembaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup manusia. Suatu lembaga terbentuk akibat dari berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan melalui interaksi sosial. Berikut ini adalah contoh kebutuhan manusia terhadap lembaga-lembaga tersebut. Yang pertama, manusia membutuhkan pendidikan, maka orang tua akan mendaftarkan anaknya pada sekolah dan mematuhi peraturan sekolah serta semua hal yang berkaitan dengan pendidikan diatur pada lembaga pendidikan. Yang kedua, manusia membutuhkan nafkah atau penghasilan diatur dalam lembaga ekonomi. Misalnya bekerja, berdagang, atau melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi lainnya. Sekarang kita lihat ya pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Seorang individu sebagai makhluk sosial tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan sehingga timbul aturan-aturan dalam berinteraksi sosial. Aturan tersebut disebut dengan norma kemasyarakatan. Mari kita lihat pengertian norma ya. Norma ialah tingkah laku yang diterima atau diperlakukan dalam keadaan tertentu. Norma mencerminkan aturan permainan atau dengan kata lain menentukan patokan bertingkah laku dan untuk menilai perbuatan. Norma merupakan aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku. Norma sendiri memberitahu kalau perilaku kita itu benar atau salah. Pada awalnya, norma-norma tersebut terbentuk secara tidak sengaja berdasarkan kebutuhan manusia. Namun, lama-kelamaan, norma-norma tersebut dibuat secara sadar. Berikut ini adalah contohnya, yaitu aturan-aturan di sekolah atau tata tertib sekolah yang harus ditaati seluruh peserta didik. Peserta didik harus menggunakan pakaian seragam misalnya, datang ke sekolah tidak terlambat, dan mengerjakan serta mengumpulkan tugas tepat waktu. Semua itu agar kegiatan di sekolah bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, sistem norma atau aturan-aturan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga sosial harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagian besar anggota masyarakat menerima norma tersebut. Yang kedua, norma tersebut menjiwai seluruh warga dalam sistem sosial. Yang ketiga, norma tersebut mempunyai sanksi yang mengikat setiap anggota masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah tingkatan norma dalam masyarakat. Yang A yaitu cara atau usage. Cara lebih terlihat pada perbuatan individu dalam masyarakat. Penyimpangan dalam norma cara ini tidak akan mendapatkan hukuman berat, akan tetapi hanya sekedar celaan. Contoh,
Jika ada seorang membuang sampah sembarangan, cenderung mendapat celaan karena melakukan tindakan yang tidak sesuai pada tempatnya. Yang B yaitu kebiasaan atau Volkswagen. Kebiasaan adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contoh kebiasaan yaitu misalnya memberi hormat kepada yang lebih tua usianya, mendahulukan orang yang sudah lanjut usia ketika sedang antri, dan lain sebagainya. Bagi mereka yang melanggar akan dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Yang C yaitu tata kelakuan atau mores. Kebiasaan itu kemudian diterima sebagai patokan atau norma pengatur kelakuan bertindak. Maka di dalamnya sudah terdapat unsur pengawasan, dan jika terjadi penyimpangan, pelakunya akan dikenakan sanksi. Contoh, jika seorang peserta didik melanggar tata tertib sekolah, akan mendapatkan sanksi atas perbuatannya sesuai dengan tata tertib yang berlaku. Yang D yaitu adat istiadat atau customs. Tata kelakuan yang semakin kuat mencerminkan kekuatan pola kelakuan masyarakat yang mengikat para anggotanya. Bagi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat, maka ia akan mendapat sanksi sesuai dengan adat masing-masing. Kemudian berikut ini adalah tabel dari pengertian norma-norma yang ada tadi secara lebih singkat ya. Silahkan kalian baca dan cermati sendiri. Demikian materi kita kali ini. Apakah kalian sudah mengerti tentang materi kali ini? Jika belum, ditonton kembali, diputar kembali video ini sampai kalian betul-betul bisa memahami materi kali ini. Jika sudah, silakan untuk tonton, komen, like, share. Dan satu lagi, subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini untuk terus menghasilkan materi-materi dalam membantu kalian belajar. Oh ya, satu lagi, tonton juga ya lagu Bubur Kacang Hijau dari link yang sudah tertera di bawah ini, supaya mendukung juga karya-karya dari sekolah kalian ini. Baik, semoga materi kali ini sungguh bermanfaat untuk kalian, dan tetap semangat, selalu jaga mood, dan selalu berdoa. Sampai jumpa.